Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan praktikum hidrologi hutan. Pada video kali ini kita akan membahas terkait konsep kehilangan air di dalam permukaan tanah dan juga di atas permukaan tanah. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama beker glass, kedua spidol, ketiga gunting, keempat ember, kelima penggaris, keenam jangka sorong, dan yang terakhir ada penyangga. Sedangkan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama ada air, kemudian ada tanaman yang digunakan sebagai percobaan. Untuk video pertama, kita akan membahas terkait konsep kehilangan air di dalam tanah atau biasa disebut dengan perkolasi. Sebelumnya, kita ukur terlebih dahulu berapa volume dari wadah di tanaman tersebut atau di dalam plot yang teman-teman gunakan. Nah, untuk video kali ini, pada tanaman yang digunakan dalam simulasi di sini memiliki tinggi sebesar 17,1 cm dengan lebar sebesar 7,64 cm. Adapun air yang digunakan yaitu 100 ml air. Dari 100 ml air ini akan dituangkan ke dalam plot percobaan yang pertama. Nah, dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa dari 100 ml air terdapat 60 ml air yang terperkolasi atau yang berada di dalam permukaan tanah. Sedangkan 40 ml air dapat terikat oleh partikel-partikel tanah. Kemudian kita akan menunjukkan komponen apa saja yang mempengaruhi atau yang dapat mengikat adanya air yang di dalam tanah, yaitu yang pertama, kita buka terlebih dahulu pot atau wadah yang digunakan menggunakan gunting. Selanjutnya dipisahkan akar tanaman apabila dari plot yang digunakan ini terdapat tanaman yang sudah tua atau yang sudah melapuk, silakan dipisahkan akar yang masih tumbuh dan akar biomasa yang sudah mati. Kemudian kita ukur panjang dari kedua akar tersebut sebagai penunjuk bagaimana pergerakan dan perkembangan akar ketika dalam masa percobaan. Dapat diketahui bahwa akar tanaman yang sudah mati memiliki panjang maksimal sebesar 10,5 cm, sedangkan panjang tanaman yang masih hidup memiliki panjang sebesar 5,5 cm. Setelah kita mengetahui bagaimana kondisi prakaranya, kita akan menganalisis karakteristik apa yang terdapat di dalam komponen tanah tersebut. Jadi yang pertama, terdapat sisa-sisa biomasa yang telah melapuk. Yang kedua, apabila ditinjau dari segi warna tanah cenderung lebih ke warna gelap pada keseluruhan tanah. Kemudian yang ketiga, kita analisis teksturnya. Yang pertama, tekstur dapat dibentuk bola. Setelah dapat dibentuk bola, kita uji plastisitasnya dengan cara dipilin dan dibentuk cincin. Setelah dibentuk cincin, ternyata terdapat bagian yang patah. Nah, apabila terdapat karakteristik seperti ini dapat disimpulkan di awal, yaitu memiliki tekstur lempung berpasir. Kemudian kita uji lanjut ke tingkat kehalusannya. Dari tingkat kehalusannya ternyata terasa jelas tingkat kehalusannya itu lebih ke kasar. Nah, selain itu ketika dipirit terdapat 3 bagian yang berupa patahan atau bagian yang terlepas. Dari analisis tersebut dapat dikategorikan bahwa tekstur yang terdapat di subpengamatan yaitu berupa lempung berpasir. Sekian video terkait konsep kehilangan air di dalam permukaan tanah. Kemudian akan kita bahas terkait konsep kehilangan air di atas permukaan tanah.
Pada video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana konsep kehilangan air dari dalam tanah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana konsep kehilangan air di atas permukaan tanah. Pergerakan air di atas permukaan tanah disebut dengan limpasan permukaan atau runoff. Nah, adanya limpasan permukaan atau runoff ini nantinya akan berpotensi terjadinya erosi. Adapun langkah yang digunakan yaitu yang pertama, dipotong terlebih dahulu setengah bagian dari wadah pot yang digunakan. Wadah dipotong meruncing setara dengan tanah seperti yang terdapat pada video berikut. Kemudian yang kedua, siapkan air sebanyak 350 ml yang nantinya akan disimulasikan sebagai curah hujan. Air akan dituangkan melalui belakang vegetasi. Nah, di dalam video kali ini, sebagai percobaan erosi, terdapat faktor yang akan disimulasikan, yaitu adanya faktor kemiringan lahan atau yang disebut dengan kelerengan, dan juga adanya curah hujan. Pada video kali ini, tingkat kemiringan yang digunakan kurang lebih yaitu 35%, dengan curah hujan yang disimulasikan sebanyak 350 ml. Berdasarkan simulasi tersebut, dapat diketahui bahwa dengan curah hujan yang tinggi dan juga tingkat kemiringan lereng yang curam, maka banyak air yang terlimpas dan juga partikel tanah yang terangkut. Dan hal ini yang bisa dikatakan sebagai erosi. Selanjutnya, kita tentukan berapa banyaknya air yang terlimpas atau yang mengalami runoff dengan cara menghitung banyaknya air yang tertampung di dalam ember. Dapat diketahui bahwa dari 350 ml air yang ditambahkan, terdapat 250 ml air yang terlimpas atau yang tertampung di dalam ember. Selain dari banyaknya air yang terlimpas, kita juga bisa menentukan bagaimana partikel tanah tersebut terangkut melalui tingkat kekeruhan air. Silahkan dilakukan percobaan nantinya dengan membandingkan ketika air tersebut dalam kondisi jernih. Sekian video yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.